Gereja Utusan Pantekosta atau GUP, semula bernama The Pinksterzending, didirikan oleh Zuster M.A. Alt di Kediri pada tanggal 22 Januari 1935 dan mendapat pengakuan sebagai badan hukum dengan Besluit nomor 26 Bogor, tanggal 17 September 1935. Tidak lama setelah itu GUP berkembang ke beberapa kota di Jawa. Pada waktu itu, kebangunan rohani sedang terjadi secara luar biasa di Jawa Timur. Hamba Tuhan GUP, Pendeta Ong Nochan, yang dilengkapi Tuhan dengan karunia kesembuhan, mengadakan kebangunan rohani di beberapa tempat. Banyak orang mengalami kesembuhan ilahi melalui doa, pemercikan kepada orang-orang sakit, dan mujizat-mujizat terjadi. Bahkan, disaksikan ada orang mati dihidupkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Perkembangan itu terjadi sampai Jepang menduduki Indonesia tahun 1942. Dan pada zaman pendudukan Jepang ini, Zuster M.A. Alt dan para hamba Tuhan yang berkebangsaan Belanda ditawan Jepang sehingga kepemimpinan gereja diserahkan kepada Pendeta Sumardi Stefanus. Setelah masa penjajahan Jepang berakhir, pada tahun 1952, Pendeta Yahya Subrata dari GUP Kediri menjadi Ketua Majelis Pusat Perjuangan. Pada masa itu sungguh berat karena sekarang GUP harus mandiri dalam segala hal. Untuk mengembangkan GUP, Pendeta Yahya Subrata merintis kursus bagi pendidikan dan pelatihan pengabaran Injil untuk mencetak kader GUP Kediri. Tetapi itu hanya berlangsung selama 2 tahun, berakhir pada tahun 1954 karena kurangnya peminat dan dukungan dana. Setelah menjabat ketua dalam beberapa tahun, pimpinan GUP diserahkan kepada Petrus Imam Santoso, pendeta GUP Solo. Pada era kepemimpinannya, GUP mempunyai hubungan yang erat dengan Gereja Isa Al-Masih, sehingga hampir bergabung menjadi satu organisasi dengan nama Gereja Utusan Isa Al-Masih. Rencana ini tidak terlaksana karena banyak hamba Tuhan dari GUP yang belum siap. Sesudah kepemimpinan Pendeta Petrus Imam Santoso, GUP diketuai berturut-turut oleh Pendeta Jahya N. Obaja, Pendeta Nathan Sanjaya, dan Pendeta Tobi Linando. Saat ini terdapat 73 jemaat GUP yang tersebar di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Sekarang GUP tergabung dalam Persekutuan Gereja Indonesia, PGI. Sejarah Gereja Utusan Pantekosta di Indonesia, Jemaat Wonojoyo. masa perintisan. Pada awalnya Gereja Utusan Pantekosta Wonojoyo dirintis sekitar tahun 1957 oleh beberapa orang yang diyakini merupakan orang hasil pergerakan Gereja Utusan Pantekosta mula-mula. Pemimpin pada masa perintisan tersebut adalah Bapak Mangun Raharjo dari Dander, atau orang-orang menyebutnya Mbah Guru Mangun. Dengan didukung oleh Bapak Rejo Wisastro dari Ngerancangan, Bapak Cipto Wardoyo dari Sukorejo, Bapak Warni dari Wonojoyo, Bapak Taman Aji dari Tanjung, dan Bapak Paulus Rasdi dari Wonojoyo. Masa perkembangan awal. Pada mulanya kegiatan ibadah dilaksanakan di rumah Bapak Rejo Wisastro di Dusun Ngerancangan, Desa Wonojoyo. Pada tahun 1958, kegiatan ibadah dipindahkan ke rumah Bapak Paulus Rasdi di Dusun Kerajaan Lor, Desa Wonojoyo. Ibadah dilakukan di bangunan semi-permanen bekas kandang ayam. Pada saat itu, ibadah berfokus pada kerinduan untuk menerima karunia-karunia roh. Ibadah tidak berpedoman pada liturgi yang baku, tetapi hanya kehendak roh yang diilhamkan pada peserta ibadah. Saat itu ada nubuatan bahwa akan berdiri sebuah gereja di tempat itu. Masa kritis. Pada masa itu, pola ajaran yang digunakan masih kolaborasi dengan adat istiadat Jawa, misalnya acara kebaktian atau persekutuan doa diadakan pada saat bulan Suro, penanggalan Jawa.
atau Suroan menurut perhitungan Jawa. Tahun 1959 terjadi beda pendapat dengan Sinode Gereja Utusan Pantekusta Pusat yang menganggap Bapak Mangun Raharjo berkompromi dengan ajaran sesat. Sebagai akibat dari perbedaan pendapat tersebut, Bapak Mangun Raharjo disumpah, apabila yang diajarkan adalah kebenaran ilahi, maka Gereja Utusan Pantekosta akan berkembang. Tetapi apabila yang diajarkan merupakan ajaran sesat, maka Gereja Utusan Pantekosta Wonojoyo akan musnah. Selain itu, Gereja Utusan Pantekosta Wonojoyo juga dikeluarkan dari struktur organisasi Gereja Utusan Pantekosta. Semenjak dikeluarkan dari Gereja Utusan Pantekosta, berdasarkan saran dari Bimas Kristen Kediri, Gereja Wonojoyo merubah namanya menjadi Gereja Utusan Injili dan masih dipimpin oleh Bapak Mangun Raharjo. Namun, Gereja Utusan Injili tidak terdaftar secara resmi di catatan pemerintahan, tetapi hanya tercatat di Bimas Kristen saja. Pada tahun 1963, Bapak Mangun Raharjo dipanggil Tuhan. Atas petunjuk Roh Kudus, sidang jemaat mengangkat Bapak Rejo Wisastro sebagai pemimpin jemaat. Seiring berjalannya waktu, banyak jemaat yang meragukan kuasa kepemimpinannya, sehingga perlahan-lahan terjadi kevakuman kepemimpinan. Kepemimpinan bersifat majemuk atau kolektif, dan untuk ibadah minggu siang, mengundang pendeta dari gereja lain untuk berkhotbah. Secara organisasi, Gereja Utusan Injili berjalan menurut inisiatif sidang jemaat. Masa pemulihan. Pada tahun 1966, Jemaat Gereja Utusan Injili Wonojoyo masuk kembali ke Gereja Utusan Pantekosta. Sebagai gereja yang belum didewasakan, maka Gereja Utusan Pantekosta Wonojoyo bergabung dengan Gereja Utusan Pantekosta Kediri sebagai induknya. Namun, pola-pola pengajaran masih dilakukan atas inisiatif sidang jemaat sendiri, seperti bidaston atau persekutuan doa malam, sampai menjelang subuh untuk meminta kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan terjadi. Kesaksian orang-orang Gereja Utusan Pantekosta Wonojoyo, banyak mujizat dirasakan, baik oleh orang Kristen sendiri maupun orang luar Kristen. Orang sakit disembuhkan, orang dipatok ular di sawah dibawa ke gereja didoakan sembuh. Ada orang akan mencalonkan diri sebagai perangkat desa atau pamong, minta didoakan, akhirnya jadi. Dan masih banyak lagi mujizat-mujizat yang dinyatakan di Gereja Utusan Pantekosta Wonojoyo. Mengingat tempat ibadah pada masa itu masih berupa bangunan semi permanen, maka pada tanggal 14 November 1968, atas inisiatif jemaat, dibangunlah gedung gereja secara swadaya di bekas kandang ayam tersebut, sekaligus tanah yang tempat pendirian gedung gereja tersebut diserahkan oleh Bapak Paulus Rasdi kepada sidang jemaat. Sementara pelaksanaan pembangunan gedung gereja, ibadah sementara dilakukan di rumah Bapak Marbi atau orang tua Bapak Y.E. Tumidi. Atas permintaan jemaat kepada Sinode Pusat, maka pada tahun 1978 menugaskan Bapak Pendeta Andrea Sutono. Pada saat itulah Gereja Utusan Pantekosta Wonojoyo didewasakan. Tahun 1980, Bapak Pendeta Andrea Sutono ditarik oleh Sinode Pusat dan mendapat penugasan di Gereja Utusan Pantekosta Maospati Madiun. Selanjutnya, Gereja Utusan Pantekosta Wonojoyo di bawah pengawasan Bapak Pendeta Immanuel Prasojo dari Gereja Utusan Pantekosta Sumberjo selaku konsulen. Masa kekonsulenan berakhir seiring ditugaskannya Bapak Pendeta Apollo Sutantio pada tanggal 23 Oktober 1992 sebagai Gembala Jemaat Gereja Utusan Pantekosta Wonojoyo. Sehubungan dengan adanya Gembala Jemaat sendiri, maka ibadah secara rutin dilayani oleh Gembala Jemaat.
Atas usulan dan saran dari beberapa tua-tua pada waktu itu, gembala jemaat membentuk tim doa agar gereja dapat memiliki tanah dan gedung sendiri. Pembentukan tim dilaksanakan di rumah kontrakan pendeta Apollos Sutantio. Adapun tim doa khusus tersebut adalah Ibu Mujayana Widyastuti atau Ibu Gembala, Bapak Jumari, Saudari Yuni Wijayanti, dan Saudari Ngatini. Oleh karena kemurahan Tuhan dan jawaban atas doa-doa dari tim doa bersama jemaat, maka pada tanggal 19 Oktober 1995, kerinduan jemaat untuk memiliki tanah dan gedung gereja sendiri terwujud. Harga pemilihan tanah dan bangunan pada saat itu sebesar Rp13.500.000 dengan sumber pembiayaan sebagai berikut. 1. Sumbangan dari sinode sebesar Rp5 juta. 2. Pinjaman dari sinode sebesar Rp9 juta. Disepakati pengembalian pinjaman kepada sinode dengan cara diangsur setiap bulan sesuai dengan janji iman jemaat. Adapun saran dari Bapak Pendeta Dr. Paulus Chandra yang juga anggota dewan dari fraksi Partai Golkar melalui Bapak Kasmuri bahwa untuk mempermudah proses balik nama dan penerbitan sertifikat untuk dinamakan pendeta atau majelis. Setelah itu yang bersangkutan menyerahkan tanahnya untuk gereja. Selanjutnya, tanah dan bangunan yang telah dibeli direhab menjadi gedung gereja dan pastori. Setelah direhab, selain digunakan untuk ibadah raya pada hari Minggu pagi, juga digunakan untuk ibadah malam atau ibadah-ibadah lainnya. Pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 1998, secara resmi seluruh kegiatan ibadah pindah ke gedung baru di RT 01 RW 02 Dusun Kerajaan Lor pada saat itu, dan sekarang menjadi Dusun Kerajaan Timur atau alamat gereja yang sekarang, Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Sedangkan tanah dan bangunan gedung gereja yang lama di Jalan Simpang 4 nomor 257 Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri yang sudah tidak dipakai lagi diserahkan, dikembalikan kepada ahli waris Bapak Paulus Rasdi. Setelah berjalan beberapa waktu, jumlah angsuran pinjaman yang sudah disetorkan kepada sinode sebesar Rp3.800.000. Kemudian Bapak Pendeta Apollos Sutantio menghadap Ketua Sinode untuk mengajukan permohonan pembebasan pinjaman dengan alasan 1. GUP Wonojoyo ingin merehab pastori dan gedung gereja. 2. GUP Wonojoyo adalah inventaris sinode. Akhirnya permohonan pembebasan sisa pinjaman sebesar Rp5.200.000 disetujui oleh sinode untuk dihapuskan. Rehabilitasi gedung pastori. Pada tanggal 20 Juli 1999, pembangunan gedung pastori dimulai. Dalam tahap pembangunan, seorang kontraktor bernama Bapak Mailan yang juga kakak dari Ibu Gembala Mujayana Widyastuti minta bantuan doa untuk bisa memenangkan tender sebesar Rp9 miliar. Dan berjanji apabila tendernya menang, berhasil maka beliau akan merenovasi gedung gereja. Oleh karena itu, maka diadakan doa tiap malam dimulai pukul 22 WIB sampai selesai pukul 24 WIB. Adapun tua-tua atau anggota doa malam sebagai berikut. 1. Bapak Pendeta Apollos Sutantio. 2. Bapak Yahya Sugiman. 3. Bapak Slamet. 4. Bapak Jumari. 5. Bapak Teguh. 6. Bapak Subagio. 7. Bapak Sukadi. Dengan kehendak Tuhan, maka tender dapat dimenangkan oleh Bapak Mailan. Sesuai janjinya, Bapak Mailan mengumpulkan tua-tua dan menyatakan akan membangun gereja sampai selesai. Tanggal 18 Januari 2000, rehabilitasi gedung pastori dapat diselesaikan. Renovasi gedung gereja. Setelah pembangunan gedung pastori selesai, dilanjutkan dengan pembongkaran gedung gereja dan pembangunan kembali gedung gereja selesai pada akhir tahun 2000. Perayaan Natal tahun 2000 merupakan perayaan Natal pertama di gedung gereja yang baru. Penentuan ulang tahun gereja.
Berdasarkan rapat majelis yang diadakan pada tanggal 17 September 2025, disepakati untuk hari jadi GUP Wonojoyo jatuh pada tanggal 14 November 1968 sesuai dengan tanggal pertama penyerahan tanah dari Bapak Paulus Rasdi kepada gereja. Gue nek gereja sembayang ben sore sembayang ngono lho. Nek ngarani biyen bestonan. Yo ning gone puturah kono. Dan ngarep terus kene enek kamar sepen, nek ngarani sepen terus enek kamar nek kene iki sembayang ben sore ning kono kuwi. Nggih, puji Tuhan. Mujizat banyak Mas, diantaranya ya mujizat-mujizat yang pernah terjadi itu memang di Wonojoyo pada saat itu seolah-olah seperti tempat untuk bergabungnya atau datangnya orang yang minta pertolongan. Satu misal gini, ada pernah kejadian orang dari Bogem itu mencari ikan atau mencari kodok itu loh di sumber Keranggan. Itu pada saat itu digigit ular. Nah, kebanyakan orang-orang digigit ular itu istilahnya ya, kalau orang digigit ular weling itu mesti akan mati. Sehingga terjadilah ada orang Jatikelar itu bilang, "Gon yang Wonojoyo loh, nang gereja engko disembayangi waras-waras minggu." Akhirnya dibawa ke situ. Pada saat itu orang Bogem itu disembayangi di gereja, akhirnya bisa sembuh. Ada lagi pada saat itu karena terdengar banyak mujizat, ada orang sakit berdoa didoakan bisa sembuh. Bahkan pada saat itu ada orang yang macung perangkat atau pamong. Pada saat itu mudin minta didoakan supaya bisa menjadi perangkat, soalnya banyak orang-orang yang daftar ingin jadi mudin. Akhirnya orang yang didoakan orang tersebut datang ke gereja minta didoakan supaya jadi mudin atau perangkat desa. Akhirnya didoakan oleh orang-orang gereja. Nah, pada waktu itu betul-betul atau cita-citanya betul-betul tercapai menjadi mudin itu, Mas. Itu diantaranya, tapi banyak nanti kalau disebutkan nanti waktunya lama gitu, Mas. Om Apollos itu memang lebih berani untuk mengambil keputusan. Jadi misalnya ada kebijakan-kebijakan untuk melangkah itu berani sehingga terjadi hasil yang terbaik gitu. Jadi jemaat itu karena dorongan dengan pimpinan yang berani akhirnya bisa diangkat sama-sama gitu. Nah, begini, pada waktu awal mau melayani di sini, waktu itu saya masih ada dalam pelayanan. Sampai di rumah pastori, Jalan Pandikiling, saya dijemput Penatua Wonojoyo yang isinya saya diajak ke Wonojoyo untuk melayani. Mencoba dulu. Nah, malam itu kami berangkat sekitar bulan September 92. Nah, di Wonojoyo saya melihat memang keberadaan gereja sudah berantakan, pecah, tidak ada gembalanya, sedangkan jemaat masing-masing sudah tidak berkumpul, mereka sudah pisah. Nah, saya mencoba melayani terutama gereja barat dulu. Di barat itu saya layani
ya saya coba melayani, menguatkan. Nah, hampir 2 tahun itu ada perkembangan. Wah, itu luar biasa sekali ya. Pada waktu kita dapat tanah dan rumah, tanah itu akhirnya kita rombak menjadi gereja, walaupun belum bisa dikatakan gereja. Dan pada waktu Natal, wah luar biasa, jemaat senang sekali ya, pindah di tempat yang baru ini. Mereka lebih semangat lagi, lebih mengasihi Tuhan lagi, bergotong royong. Tanah yang baru kita beli dijadikan gereja. Itu jadi kesannya itu luar biasa ya. Jadi sukacita melimpah kami dari gembala sampai tua-tua yang ada di gereja ini. Kami akan memberikan pesan kepada penerus gereja Timur, pada pemuda, remaja. Marilah kita bangkitkan, kita terus menjalin kesatuan dengan satu dan lain. Kita teruskan, kita bangkitkan ibadah kita, agar ibadah kita itu bisa memberikan yaitu perjalanan hidup kita. Karena apa? Di dalam ibadah itu kita pasti menikmati perjalanan hidup itu bisa berubah-ubah. Karena apa? Karena firman-Nya itu yang memberikan perjalanan hidup kita itu bisa menjadi baik. Karena kami pesan kepada kaum muda, jangan sekali-kali meninggalkan ibadah-ibadah yang telah ditentukan, terutama di dalam pemuda remaja harus saling satu antara saling mengerti, saling mengasihi, saling memahami, agar semuanya itu tidak ada hal-hal yang tidak diperkenakan oleh Tuhan. Karena itu kalau jadi anak muda, marilah kita ibadah dengan baik. Ya, harapan dari orang-orang yang sudah lanjut, pertama tetap semangat untuk kaum muda. Dalam arti semangat, baik itu untuk pelayanan, untuk nuntut ilmu. Dan satu hal yang perlu pemuda atau kaum muda perhatikan ialah pengalaman pribadi masing-masing kepada Tuhan. Jangan melihat siapa, jangan melihat apa, tetapi pengalaman pemuda-pemuda secara pribadi itu yang mendorong untuk semangat melayani, semangat membangun atau membantu tetap langgengnya GUP Wonojoyo. Sebab paling tidak kalau kaum mudanya atau pemuda-pemudinya semangat, itu pun nanti gereja ataupun organisasi yang ada di Wonojoyo tetap akan eksis. Sekali lagi pesan saya kepada kaum muda, tetap semangat melayani. Demikian pula yakinlah besok bahwa cita-citamu ataupun ke depan masa depanmu Tuhan sudah jamin. Kita yakin itu. Asal kita melayani dengan sungguh-sungguh, tidak ada tendensi yang lain, kita hanya membantu atau melebarkan kerajaan Tuhan yang ada di dunia ini, khususnya di GUP Wonojoyo. Saya kira itu pesan dari saya
Mudah-mudahan ini boleh diingat untuk kemajuan GUP Wonojoyo. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pesan saya yaitu anak-anak muda itu ya bisa kerjasama yang bagus untuk kemajuan gereja, jadi makanya harus ada hubungan komunikasi yang baik. Jangan sampai satu dengan yang lain itu selisih pendapat. Kalau memang manusia itu selisih pendapat itu benar, tapi kalau bisa diselesaikan dengan baik itu. Harapan kami untuk generasi penerus untuk lebih ditingkatkan dan apa-apa yang masih kurang dibenahi sehingga jemaat semakin maju, terutama untuk pelayanan kepada jemaat itu lebih dekat lagi, terutama seperti besuk itu, kalau bisa itu besuk itu di jadwal, soalnya besuk itu untuk ngontrol misalnya ada yang lemah minimal, terutama yang lemah. Kalau mungkin yang sudah kuat itu tidak perlu, tidak apa-apa, tapi terutama yang lemah itu untuk dibesuki, untuk dikuatkan supaya tidak hilang gitu kan. Kebanyakan jemaat yang di Wonojoyo ini kan banyak yang hilang karena ya mungkin kurang perhatian bagaimana gitu. Jadi untuk ke depan besuk itu lebih diperkuat gitu. Nah, kedepannya gereja ini saya berharap sampai kapanpun ada di desa ini, desa Wonojoyo ini, satunya gereja GUP yang ada di Wonojoyo ini. Nah, saudara-saudaraku, untuk kedepannya, seandainya apabila Tuhan panggil saya, panggil saya menghadap Tuhan, tentunya gereja ini harus ada penerusnya, harus ada penggantinya. Kebetulan saya punya anak 3. Nah, anak 3 ini kan gak mungkin mereka akan pimpin semuanya. Nah, itu kalau di antara mereka yang terpanggil sesuai dengan panggilan Tuhan untuk memegang gereja ini, ya itulah. Dan majelis serta jemaat bersepakat yang menggantikan gereja ini nanti salah satu putranya Pak Pendeta. Jadi kedepannya akan diserahkan ini semua kepada jemaat, dan doakan untuk anak-anak saya supaya mereka siapapun salah satu di antara mereka yang akan menggantikan saya di gereja ini. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara.